Nusantara Sukoharjo. Makasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, yuk sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, silakan dipimpin dengan ketua kelas. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat. Luar biasa, hari ini sehat semua, bagus. Ada yang nggak masuk hari ini? Tidak. Semuanya masuk? Masuk. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita nanti belajar tentang bullying. Apa itu bullying? Siapa yang tahu apa itu arti bullying? Pernahkah kamu dibullying? Pernah. Jadi bullying itu apa? Bullying itu suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau yang membuat kita sakit hati. Nah, kalian pernah sakit hati? Karena di bullying temannya? Pernah? Nah, sebelumnya nanti kita mau biar tambah semangat, nanti guru punya lagu anti bullying ya. Nanti dinyanyi
presentasi di depan. Ya, oke. Satu ya. Suruh mulai putar filmnya. Lihat.
Ya. Sudah. Kelompok 3. Kelompok 4 sudah belum? Sudah ya? Sudah selesai semuanya? Oke. Ada yang berani presentasi ke depan? Siapa kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasi di depan. Yuk 2 orang ditemani biar tak tahu. Orangnya yang keras ya. Silakan. Di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Brenda. Di sini saya menginformasikan tentang bullying. 1. Menurut kalian, apa yang kalian ketahui tentang bullying? Bullying adalah perilaku menindas atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok secara berulang-ulang. 2. Coba diskusikan dengan kelompok kalian apa saja faktor penyebab bullying. Faktor penyebab bullying adalah 1. Pola asuh orang tua yang terlalu keras. 2. Pernah menjadi korban bully. 3. Kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. 4. Ingin dianggap populer. 5. Ingin memiliki kekuasaan. 3. Bagaimana perasaan kalian jika ada orang yang bully kalian? Sakit hati, marah, sedih, merasa tidak dihargai. 4. Menurut kalian bagaimana dampak dari tindak bullying? 1. Rendah hati, rendah diri, menyendiri, depresi, tidak masuk sekolah, konsentrasi menurun, bunuh diri. Diskusikan dengan kelompok cara untuk mengatasi terjadinya bullying. 1. Jalani pertemanan dengan banyak orang. 2. Menumbuhkan rasa percaya diri. 3. Tidak terpancing untuk melawan atau sedih. 4. Melaporkan pada guru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kelompok 1 dengan jawabannya ada yang ditanyakan. Siapa yang mau bertanya sama kelompok 1? Ya, Mbak. Bagaimana tindakan kamu jika melihat tindakan bullying? Bagaimana tindakan kamu jika melihat bullying, tindakan bullying? Aku akan menolong mereka jika aku mampu melakukan bullying. Ya, dia akan menolong jika dia mampu. Kalau nggak mampu langsung laporkan ke guru, jangan sendiri. Apalagi kalau kelompok itu kalian lawan sendiri, kira-kira menang nggak? Lawan pembuli itu nggak bakal menang. Jadinya kalau mampu mungkin dia membelanya, tapi kalau nggak mampu langsung bilang ke guru kalau terjadi di sekolah. Kalau misalnya terjadi di luar sekolah, itu kamu bisa lapor kepada pihak yang berwenang, misalnya orang tuanya, misalnya orang yang lebih dewasa. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, apakah kamu pernah bully? Apakah kamu pernah bully? Nah, bully kenapa? Diajak nama orang tuaku. Diejek nama orang tua. Kamu marah nggak? Marah. Kalau kalian marah nggak kalau diejek orang tua? Marah. Sama juga kalau dipanggil namanya, bukan namanya marah, tapi untuk mencegahnya. Kalau kalian dipanggil bukan namamu, jangan menengok karena itu bukan namamu, diam aja. Nanti yang membuli itu akan merasa kecewa sendiri, merasa jengkel sendiri. Kok tak panggil nggak panggil, nggak nengok? Jadinya jangan menengok kalau dipanggil bukan namanya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Satu lagi ya. Apakah kamu pernah membuli teman kamu? Pernah. Pernah. Dalam bentuk apa? Kamu kerja sama orang tua. Oh
dilakukan dengan secara sengaja. Kalau tidak sengaja bisa dikatakan bullying tidak? Tidak, karena tidak sengaja. Di sini bullying itu dilakukan dengan sengaja. Kalian misalnya memukul temannya itu sengaja enggak? Sengaja kan? Enggak mungkin memukul temannya enggak sengaja, itu enggak mungkin. Jadinya bisa dikatakan perilaku negatif seseorang atau kelompok secara berulang kali. Omongan itu lebih tajam, sakit hatinya sampai ke dalam, sampai ke hati. Contoh bentuk verbal itu apa saja? Memaki, memfitnah, mengejek, mengancam, itu termasuk bullying verbal. Yang ketiga ada cyberbullying. Apa cyberbullying itu? Ya, membuat malu temannya lewat medsos, kemudian menyebar aib temannya lewat medsos, dibikin story WA, kemudian dibikin story di Facebook, dan teman-temannya tahu kalau dia itu ternyata orangnya gini seperti itu. Kemudian yang keempat, bullying secara psikologis, misalnya apa? Mendiamkan temannya, terus apa? Mengucilkan temannya, itu jangan ditemani sama aku aja, dia kan jelek, dia kan bodoh, ya nggak usah ditemani, biar sana sendiri aja. Ada nggak di kelas ini? Tidak ada, semuanya. Kemudian selain bentuk bullying ada ya, konsekuensi dari bullying. Itu kalau kalian melakukan bullying itu ada konsekuensinya. Yang pertama, kalau anak muda yang menjadi korban bullying memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri karena dia tidak tahan dengan bulian temannya. Kemudian anak yang baik menjadi apa? Ya, menjadi sakit, bisa sakit hati lebih parah daripada sakit jantung atau sakit diabetes. Kemudian anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku bullying nanti besarnya akan biasanya merokok, kemudian minum minuman keras, terus mengkonsumsi obat terlarang. Nah, konsekuensinya bullying itu. Kemudian dampak dari bullying itu sendiri, dampaknya apa? Dampak dari bullying apa tadi? Merasa rendah diri, kemudian cemas, sering menyendiri, tidak masuk sekolah karena takut dengan temannya bully lagi, depresi. Yang paling parah apa? Menyebabkan bunuh diri. Kalau bagi pelaku bullying, dampaknya apa? Bisa dipenjara. Makanya hati-hati kalau membuli orang itu, dampaknya sangat bahaya sekali. Kemudian ini dampak korbannya juga. Mengapa bullying itu bisa terjadi? Kenapa? Ada kesempatan untuk membuli. Kemudian biasanya orang yang membuli itu, korbannya itu biasanya ada cacat fisik misalnya, terus diejek sama temannya. Kemudian perlakuan orang tua di rumah biasanya berlaku kasar sama anaknya. Kemudian dia merasa dendam. Kemudian sakit hati, karena sakit hati anak itu pengen membuli temannya juga. Ada lagi dari lingkungan sekolah yang kurang perhatian dari guru. Biasanya guru tidak terlalu perhatian sama muridnya, bisa jadi bullying.
melakukan bullying. Kemudian hindari perilaku bullying. Terus mencegah adanya bullying. Kemudian menjaga apa? Kenyamanan sekolah. Nah, dengan kalian menjaga tidak melakukan bullying berarti membuat sekolah kita menjadi nyaman. Nah, demikian tadi sekilas tentang bullying. Jadinya say no to bullying. Untuk sekolah kita say no to bullying. Jangan ada kekerasan, jangan ada intimidasi, jangan ada apa lagi? Seperti tepuk bullying tadi. Saling menyakiti, jangan ada saling menyakiti. Kemudian mencaci maki temannya, nggak boleh ya. Mulai dari sekarang kita harus stop bullying. Oke, demikian tadi materi dari Bu Ambar. Kita bisa melanjutkan nanti lain waktu. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita selesai dengan sesi ini, marilah kita berdoa sebelumnya. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pimpin berdoa. Siap gerak. Doa mulai. Selesai.